Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi hari ini Jumat 9 Juli 2021. Dalam jadwal ibadah kita adalah merupakan ibadah doa dan pembelajaran perenungan firman Tuhan. Dan untuk sore hari ini, oleh karena situasi dan aturan pemerintah, maka semua kegiatan ibadah dilakukan secara online. Untuk itu, sebagaimana yang sudah disampaikan, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan dapat mengikuti ibadah doa, pembelajaran perenungan secara online di rumah masing-masing melalui rekaman ini melalui HP yang Bapak Ibu dapat melihatnya. Puji Tuhan. Mari sama-sama saya mengharapkan Bapak Ibu dapat mengikuti di rumah masing-masing sesuai dengan jam ibadah ini adalah jam 5 sore. Tuhan memberkati. Kita akan sama-sama masuk di dalam doa. Puji Tuhan. Bapa Sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi pada sore hari ini di dalam ibadah doa dan perenungan pembelajaran yang Tuhan sediakan buat kita, buat jemaat Tuhan, buat kami semua yang ada, untuk kembali lagi bersama-sama jemaat Tuhan secara online, untuk mereka dapat mengikuti di rumah masing-masing, untuk kembali melihat apa yang Tuhan mau dari pembelajaran perenungan kebenaran firman-Mu sore hari ini. Memberkati kami semua, mampukan kami untuk kami dapat menyerap, kami dapat memahami lebih jauh dalam kehidupan beriman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati dari awal sampai akhir. Roh-Mu ada bersama dengan kami. Jauhkan dari gangguan, kekacauan, kuasa kegelapan, roh jahat. Singkirkan jauh-jauh dengan penucapan syukur dalam berkat nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan dikasih Tuhan. Pembelajaran dan perenungan sore hari ini saya ambil dalam kitab Mazmur, Fatsal yang ke-18. Mazmur 18 ayat yang ke-26 bagian A, langsung ke ayat 27 bagian B. Pembelajaran perenungan sekali lagi Mazmur 18 ayat 26a dan 27b. Demikian firman Tuhan. Mazmur 18 26a. Terhadap orang yang setia, Engkau itulah Tuhan, itulah Allah. Engkau berlaku setia. Langsung ke ayat 27 bagian B. Tetapi terhadap orang yang bengkok, Engkau berlaku belat-belit. Dalam terjemahan lama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang ke-27 ini, ya, dalam terjemahan lama dikatakan, tetapi terhadap orang yang terbalik, Engkau tebang, Engkau potong, ditebang, dipotong. Terhadap orang yang terbalik, artinya dalam pemahaman yang lain, terhadap orang yang tidak setia. Tadi dalam bagian A ayat 26, orang yang setia, Tuhan akan berlaku setia. Tetapi orang yang terbalik, orang yang tidak setia, Engkau akan dipotong. Ya, terhadap orang yang tidak setia, Engkau tebang. Puji Tuhan. Kembali lagi, kalau kita coba melihat keseluruhan dari Mazmur Fatsal yang ke-18, judulnya saja tertulis nyanyian syukur Daud. Keseluruhan
dari pasal yang ke-18 ini menunjukkan bagaimana pemazmur yaitu Daud ini dia menyampaikan suatu nyanyian syukur. Dia menyampaikan suatu ucapan syukur kepada Tuhan atas segala pemeliharaan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang selalu. Perhatikan, dari keseluruhan ayat-ayat ini, kesimpulannya menunjukkan sekali lagi bagaimana Daud menyampaikan satu nyanyian syukur atau suatu ucapan syukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan yang selalu, perhatikan kata yang selalu, memberikan kemenangan dari setiap serangan musuh yang selalu dihadapi dan dialaminya. Perhatikan ayat yang pertama. Langsung Daud menunjukkan suatu nyanyian syukur, ucapan syukur itu untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Perhatikan, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ya, ucapan syukur, nyanyian syukur karena telah mengalami kemenangan dari semua serangan musuh, mengalami pertolongan Tuhan yang sudah dialaminya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kalau kita perhatikan keseluruhan pasal yang ke-18 di dalam ayat-ayat yang ada, saudara-saudara, mempunyai satu keterkaitan yang sangat erat satu dengan yang lain. Perhatikan, ayat-ayat dalam seluruh pasal 18 mempunyai keterkaitan yang sangat erat satu dengan yang lainnya dari ungkapan nyanyian syukur ini, dari ungkapan ucapan syukur ini kepada Tuhan. Dari keseluruhan ayat-ayat ini, saya melihat ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Ya, dua hal penting yang sangat indah, yang sangat begitu dia membuat Daud bersukacita, Daud bersyukur. Yang pertama dalam ayatnya yang ketiga. Di dalam ayat yang ketiga, Daud menggambarkan, menunjukkan pemeliharaan Tuhan itu dilukiskan dalam 6 lambang. Dalam ayat 3, dalam ucapan syukur, Daud mengungkapkan bagaimana pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan diungkapkan dalam 6 lambang. Kita lihat dalam ayat yang ketiga, dikatakan yang pertama sebagai bukit batu. Sebagai bukit batu. Ya, berbicara suatu keamanan dan jaminan dari Tuhan yang begitu kuat, begitu kokoh. Keamanan dan jaminan Allah yang begitu kuat, begitu kokoh, itu bukit batu. Kemudian yang kedua dikatakan sebagai kubu pertahanan. Kubu pertahanan adalah merupakan satu tempat yang tidak dapat dimasuki oleh musuh. Tidak terjangkau oleh musuh. Kubu pertahanan itu sesuatu tempat yang tidak terjangkau oleh musuh. Yang ketiga, penyelamat adalah menunjuk kepada pelindung yang hidup. Penyelamat, pelindung yang hidup. Dan yang keempat, dikatakan perisai. Artinya perisai itu bagaimana Allah berdiri di antara kita dan musuh yang datang menyerang.
Perisai, Allah berdiri di antara kita dan musuh yang datang menyerang. Tameng. Nah, perisai itu tameng yang menutup kita dari serangan musuh. Dan yang kelima, dikatakan tanduk keselamatan adalah menunjuk kepada kemenangan yang luar biasa, kemenangan yang telah membebaskan kita sepenuh-penuhnya dari musuh, dari serangan-serangan. Kemenangan, kita memperoleh kemenangan, itu tanduk keselamatan. Dan yang keenam, kota benteng. Kota benteng itu adalah tempat yang paling aman dari segala bentuk ancaman dan bahaya. Tempat yang paling aman dari segala bentuk ancaman dan bahaya, kota benteng. Ini yang pertama. Dan yang kedua, sebagai inti dari keseluruhan pasal 18, ya, saudara-saudara, bagaimana Daud menunjukkan, ya, satu kebesaran Tuhan yang begitu luar biasa. Daud menunjukkan, ya, bagaimana jaminan pemeliharaan Tuhan itu, saudara-saudara, yang sudah dialaminya, ya, yang sudah didapatinya, saudara-saudara. Maka Daud menghimbau, Daud menasehati buat kita juga, di mana kita pun juga sedang mengalami keadaan-keadaan yang begitu sulit, susah, ya, dengan situasi hari-hari ini bagaikan musuh yang menyerang. Sudah saya katakan adalah pekerjaan iblis yang akan menyerang kita, saudara-saudara. Maka melalui ayat pokok ini, saudara-saudara, Daud menasehati, menghimbau sebagai orang beriman kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, biarlah kita juga akan berlaku setia kepada Tuhan. Berlaku setia kepada Tuhan sebagai konsekuensi tanggung jawab iman kita. Ini maksudnya, ya. Berlaku setia sebagai konsekuensi tanggung jawab iman kita. Berbicara tentang setia, sudah banyak kali Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan mendengar, membacanya dalam renungan-renungan, dalam khotbah-khotbah. Banyak kali sudah mendengar kata setia ini. Mungkin udah bosan, saudara. Tapi coba apa yang Daud ungkapkan, apa yang Daud sampaikan, apa yang Daud himbau dan nasihati ini, saudara-saudara, mari kita melihat, saudara-saudara, kata setia yang mempunyai arti yang sangat penting dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, dalam kata Yunaninya, kata setia dipakai kata pistis, yaitu suatu janji yang teguh, yang kokoh dan jujur dalam komitmen kita untuk memelihara iman. Ya, kata setia, pistis dalam Yunaninya, suatu janji yang teguh, yang kokoh, yang jujur dalam komitmen kita sebagai tanggung jawab untuk memelihara iman. Ya, memelihara iman kita dengan sungguh-sungguh. Ya, itu kata setia. Ya, komitmen kita yang teguh, jujur. Ya, tidak akan berubah, tidak akan beralih. Apapun yang terjadi, apapun yang dihadapi, setia di dalam tanggung jawab untuk memelihara iman kita kepada Tuhan. Ya, bagaimana kita yakin, kita percaya kepada Tuhan. Nah, mari tunjukkan kesetiaan itu kepada Tuhan. Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayatnya yang ke-23. Ya, Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang ke-23. Ya, Rasul Paulus mengungkapkan, menunjukkan, menasehati, ya, kepada jemaat Tuhan supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Perhatikan kalimat itu dalam Kisah 11 ayat 23, supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Dalam terjemahan sehari-hari dikatakan
supaya tetap setia kepada Tuhan apapun akibatnya. Apapun yang dialami, apapun yang terjadi, tetap setia. Ya, komitmen yang teguh, yang kokoh, jujur dalam tanggung jawab untuk memelihara iman kepada Tuhan. Puji Tuhan. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-37. Mazmur 37 ayatnya yang ketiga. Ya, di sana ada satu nasihat. Ya, Mazmur 37 ayatnya yang ketiga dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Nah, perhatikan kalimat ini. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dalam terjemahan lama dikatakan, peliharakanlah dirimu dengan setia. Percaya kepada Tuhan dan peliharakan dirimu dengan setia. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara, pelihara dengan setia. Kesetiaan itu dipelihara, jangan dibiarkan. Ya, jangan hanya asal berkata yang penting saya sudah ibadah, yang penting saya sudah berdoa. Tidak. Tapi bagaimana komitmen kita dalam janji itu? Dalam tanggung jawab untuk memelihara iman. Ya, saudara-saudara. Nah, sebaliknya, perhatikan tadi dalam ayat 27 bagian B, ya, dikatakan tetapi terhadap yang bengkok, terjemahan lama, yang terbalik, yang tidak setia, engkau tebang. Kalau tidak setia, ditebang, dipotong sama Tuhan. Ya, saudara-saudara, perhatikan gambaran Yesus dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 6-9. Ya, dalam sebuah gambaran perumpamaan, ya, seorang menanam pohon ara, tetapi sudah 3 tahun bertumbuh, kelihatan rimbun, daun-daunnya bagus, ya, lebat, tapi tidak ada buah, ya, tidak ada buah. Lalu disarankan supaya dipotong saja, ditebang, ya. Tetapi yang punya kebun itu berkata, biarkan saja lagi dia bertumbuh, tapi tidak, ditebang saja. Dan kita tahu yang berkata itu adalah Tuhan. Ya, menggambarkan apa? Saudara-saudara, menggambarkan kesetiaan yang tidak ada hasil. Setia-setia, rimbun. Waduh, bagus. Kelihatan, wah hebat. Ya, tumbuh, indah, bagus. Tapi tidak ada buah. Ya, saudara-saudara, kesetiaan itu harus ada buahnya. Itulah sebabnya dikatakan, kembali kepada ayat 26, terhadap yang setia engkau berlaku setia. Kata berlaku setia, saudara-saudara, adalah juga bagaimana kita harus berlaku setia. Kesetiaan yang disertai dengan buah, kesetiaan yang disertai dengan hasil. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan menolong memberkati kita. Mari, ya, saudara-saudara, dengan tidak bosan-bosannya saudara mendengar kata setia ini. Ya, dengan situasi yang sedang terjadi, mari kita lebih tingkatkan lagi. Lebih tingkatkan lagi. 3 ayat terakhir ingin saya sampaikan dalam perenungan pembelajaran ini. Perhatikan 2 Timotius 2 ayat 22. Ya, 2 Timotius 2 ayat 22 dikatakan di sana, kejarlah kesetiaan. Kesetiaan itu dikejar. Ya, bahasa sehari-hari doyak. Ya, kejar kesetiaan itu. Ya, jangan dibiarkan, ya. Jangan hanya sekedar asal-asal, tapi harus dikejar. Namanya mengejar itu ada usaha, ya. Ada usaha, saudara-saudara. Ada tanggung jawab di situ, ya, saudara-saudara. Ada komitmen yang sungguh-sungguh. Kejar kesetiaan itu. Amsal 28 ayat 20, ya, dalam terjemahan lama. Amsal 28 ayat 20. Orang yang amat setiawan. Nah, amat setiawan, artinya setiawan itu orang yang sungguh-sungguh, ya, yang betul-betul komitmen, ya, untuk memelihara imannya, untuk mengejarnya, ya, maka dikatakan berkelimpahan berkat. Orang yang amat setiawan. Nah, itulah sebabnya maksudnya Daud, saudara-saudara, mari
Ya, supaya kita pun berlaku setia, kita pun sungguh-sungguh. Jangan sampai terbalik, jangan sampai berbalik, jangan sampai tidak setia. Ya, kita akan dipotong, kita akan ditebang. Puji Tuhan. Dan Wahyu 2 ayat 10c. Ayat yang sudah sangat lazim. Setialah sampai mati. Ya, setia sampai mati. Maka ada mahkota kehidupan yang Tuhan berikan, sediakan buat saudara dan saya. Di tengah-tengah situasi yang sulit sukar, mengerikan hari-hari ini, tetap setia sampai mati. Apapun yang terjadi, tidak berhenti di tengah jalan, tidak mundur, tidak lari, ya, tidak berpindah, tetapi tetap setia. Haleluya. Dikatakan ada berkat yang berkelimpahan dan ada mahkota kehidupan. Tuhan memberkati dengan perenungan dan pembelajaran ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, maju terus, pandang Tuhan, lihat Tuhan, pertolongan Tuhan pasti buat kita. Haleluya. Berkat-berkat Tuhan pasti buat kita. Perlindungan Tuhan pasti buat kita. Kita tutup di dalam doa. Bapa sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat perenungan pembelajaran dalam ibadah doa dan pembelajaran perenungan sore hari ini. Berkati jemaat Tuhan yang sudah mengikuti melalui online. Engkau berkati mereka. Berkati yang sudah mengikuti secara online. Berkati hidup mereka, rumah tangga, usaha, pekerjaan, mata pencaharian, anak-anak dalam studi sekolah. Masalah persoalan Engkau akan lepaskan. Yang lemah Tuhan kuatkan, susah hiburkan. Percobaan peperangan berikan kemenangan, yang sakit jamah dan sembuhkan. Berkati hidup mereka, usaha, pekerjaan, mata pencaharian, dalam nama Yesus. Haleluya. Dan apa yang jemaatmu selalu beri dan buat bagi Tuhan, dari semua korban, persembahan, tantangan, ucapan syukur, hamba-Mu berdoa, Allah terus berkati semuanya firman-Mu, bahkan perpuluhan hak milik Tuhan yang harus mereka kembalikan, mereka bawa sebagaimana ajaran firman-Mu. Tuhan mengingatkannya, Tuhan memberikan pemahaman, pengertian, mereka terus diajar, dan tingkap-tingkap sorga Tuhan buka. Curahkan dengan limpahnya kepada jemaat yang begitu setia, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih. Dengan segala pengucapan syukur, hamba tutup ibadah doa, perenungan dan pembelajaran sore hari ini dalam berkat nama Yesus. Jemaatmu sudah diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian.